Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran biologi hari ini bersama Bu Dewi. Masih semangat, sehat selalu ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum melakukan pembelajaran lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan jangan lupa mengisi presensi yang linknya saya sertakan di Google Classroom ya. Silakan berdoa. Sebelum masuk ke pembelajaran inti kita tentang metabolisme yang judulnya sudah terpampang nyata ya, coba kalian ingat kembali materi minggu lalu yang kalian pelajari yaitu mengenai apa? Betul ya, enzim. Ya, apa itu enzim? Ya, enzim itu zat kimia yang mempengaruhi atau mempercepat reaksi metabolisme ya kan? Nah, reaksi kimia respirasi kalian ingat nggak? Di kelas 11 sudah pernah dipelajari ya. Reaksi kimia respirasi coba diingat kembali. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentang metabolisme, jadi nanti setelah melalui kegiatan pembelajaran, melalui diskusi, kemudian dengan model discovery learning dan pendekatan saintifik menggunakan aplikasi WhatsApp dan Google Classroom, nanti diharapkan kalian akan mampu yang pertama bisa menjelaskan tahapan proses respirasi seluler secara umum dengan benar, bisa menjelaskan tempat terjadinya setiap tahapan respirasi sel dengan tepat, bisa menghitung jumlah energi yang diperoleh dalam respirasi aerob dan anaerob dengan tepat, bisa menjelaskan hasil yang diperoleh dari respirasi aerob dan anaerob dengan tepat, bisa menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan fotosintesis dan hasilnya dengan tepat, bisa membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan amilo melalui praktikum dengan benar, dan bisa menjelaskan tahapan reaksi fotosintesis, reaksi terang dan reaksi gelap dengan tepat. Nah, urutan atau tahap kegiatan belajar yang akan kalian lalui nanti, yang pertama adalah stimulasi, kedua adalah pertanyaan, yang ketiga literasi, keempat diskusi, baik itu diskusi dengan saya ataupun dengan teman kalian, boleh secara pribadi ataupun dalam kelompok ya. Kemudian ada penguatan dari saya, kemudian ada refleksi, evaluasi, mengerjakan beberapa soal, kemudian ada informasi untuk pertemuan selanjutnya, dan diakhiri dengan penutup. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita langsung aja ke kegiatan stimulasi. Nah, coba kalian amati dua reaksi kimia berikut ya. Jadi yang atas dan yang bawah. Yang atas itu 6H2O plus 6CO2 dengan energi cahaya menghasilkan 6O2 dan C6H12O6. Sedangkan yang bawah itu adalah 6O2 ditambah C6H12O6 menghasilkan 6H2O plus 6CO2 dan energi. Nah, kira-kira dari dua reaksi ini, ada nggak pertanyaan yang muncul dalam pikiran kalian? Coba diutarakan. Nah, dari reaksi tadi mungkin beberapa pertanyaan yang muncul dalam pikiran kalian bisa saya perlihatkan di sini. Yang pertama mungkin reaksi kimia apa nih yang atas dan yang bawah tadi. Kemudian bagaimana zat-zat tersebut yang berada di bagian kiri bisa berubah ke kanan.
Itu kan berbeda. Kemudian reaksi apa yang terjadi sehingga bisa menghasilkan zat yang berbeda tersebut? Nah, semua itu nanti akan bisa kalian jawab setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Jadi tetap ikuti dengan sebaik-baiknya ya. Untuk menjawab pertanyaan kalian sebelumnya tadi ya, ada beberapa sumber belajar yang bisa kalian akses, yang bisa kalian cek di Google Classroom. Di antaranya ada media PPT dan video. Kemudian buku paket yang kalian terima dari perpus itu juga bisa kalian baca, atau kalian bisa buka situs di internet yang relevan seperti Biologi Gonzaga, Rumah Belajar dari Kemdikbud, dan lain sebagainya. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa bisa ditanyakan japri ke saya atau bisa komen di Google Classroom-nya atau melalui WhatsApp. Oke, selanjutnya kita langsung bahas saja mengenai apa itu metabolisme ya. Mungkin kalian sudah sering mendengar kalimat atau kata-kata tentang metabolisme ini. Di iklan-iklan di TV sering banget disebutkan metabolisme. Apa sih sebenarnya metabolisme? Jadi, metabolisme itu merupakan seluruh proses atau reaksi biokimia di dalam sel untuk memperoleh dan menggunakan energi guna melaksanakan aktivitas serta menjaga kelangsungan hidup. Jadi, singkatnya, metabolisme itu seluruh reaksi kimia yang ada dalam tubuh makhluk hidup. Nah, metabolisme ini dibedakan menjadi dua, ada anabolisme dan katabolisme. Bedanya apa nih? Ya, mungkin dari yang anabolisme dulu. Nah, contoh dari anabolisme di sini adalah fotosintesis ya. Kita tahu bahwa fotosintesis itu bahan yang dibutuhkan adalah air atau H2O, kemudian CO2, energi cahaya, kemudian bisa menghasilkan 6O2, kemudian C6H12O6 atau gula. Nah, di sini kan tampak ya, jadi anabolisme itu proses penyusunan senyawa-senyawa sederhana atau senyawa anorganik berupa H2O dan CO2 menjadi senyawa-senyawa organik berupa C6H12O6 yang memerlukan energi. Nah, di sini energinya adalah energi cahaya. Sedangkan katabolisme di sini contoh reaksinya adalah respirasi. Di sini kebalikan dari reaksi anabolisme, justru di sini adalah pemecahan. Kalau anabolisme tadi penyusunan, kalau di sini adalah pemecahan atau penguraian senyawa organik atau senyawa kompleks berupa C6H12O6 dengan bantuan oksigen menghasilkan zat anorganik atau senyawa sederhana berupa H2O dan CO2 yang menghasilkan energi. Jadi di sini bedanya kalau anabolisme itu menyusun, katabolisme memecah, kemudian anabolisme membutuhkan energi, katabolisme menghasilkan energi. Ya, jadi bisa dilihat perbedaannya. Proses katabolisme yang contohnya adalah respirasi itu bisa digolongkan menjadi dua berdasarkan kebutuhan oksigennya. Respirasi aerob itu respirasi yang membutuhkan oksigen dalam reaksi kimianya akan melalui tahap-tahap berupa glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Sedangkan respirasi anaerob itu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen dalam reaksinya, contohnya pada fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Biasanya hanya melalui proses glikolisis, kemudian dilanjutkan pembentukan baik itu alkohol maupun asam laktat. Nanti bisa kalian cek reaksi kimianya dan akan kita bahas di sini lebih lanjut. Tetap ikuti pembelajarannya dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, jadi secara umum tahapan respirasi aerob yang membutuhkan oksigen itu melalui 4 tahap, yaitu glikolisis, yaitu pengubahan glukosa menjadi asam pirufat dengan menghasilkan ATP dan NADH, kemudian dekarboksilasi oksidatif atau DO, pengubahan pirufat menjadi asetil-CoA, menghasilkan NADH dan juga CO2. Kemudian yang ketiga selanjutnya yaitu siklus Krebs yang berlangsung di mitokondria, yaitu pengubahan asetil-CoA menjadi NADH, FADH2 dan ATP. Kemudian berlanjut ke transport elektron ya. Transport elektron ini mengubah NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari glikolisis, kemudian DO dan juga siklus Krebs menjadi ATP. Jadi ada 4 tahapan utama.
Nah, coba kalian amati reaksi kimia berikut. Nah, reaksi kimia berikut merupakan proses glikolisis, yaitu pengubahan glukosa yang kamu bisa lihat pada bagian atas itu glukosa, dan hasil akhirnya itu berupa asam pirufat. Ya, jadi dari satu glukosa dihasilkan 2 asam pirufat, kemudian 4 ATP, tapi nanti 4 ini nanti yang 2 akan digunakan untuk nyaur utang ya, nyaur utang pada tahap awal ya. Tahap awal ini kan ada ATP yang digunakan. Itu dia pinjam dulu kemudian nanti diganti ya. Kemudian dihasilkan juga NADH. 2 NADH ya. Jadi kalian amati yang dihasilkan itu berarti yang panahnya keluar ya. Jadi pada glikolisis tahap akhirnya adalah dari glukosa akan dihasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Nah, reaksi selanjutnya adalah dekarboksilasi oksidatif asam pirufat yang dihasilkan dari glikolisis tadi ya. Jadi, asam pirufat nanti akan mengalami reaksi sehingga terbentuk asetil-CoA dan NADH. Juga CO2 nanti reaksinya akan diperlihatkan pada slide selanjutnya. Nah, di slide ini ada 2 reaksi yang tampak ya, ada dekarboksilasi oksidatif asam pirufat sekaligus siklus Krebs. Coba kalian amati gambar yang sebelah kanan ya, itu yang bagian atas pirufat yang bulet-buletannya 3 itu berarti dia mengandung unsur karbon 3 ya. Jadi ada 3 karbon, kemudian nanti melalui reaksi kimia dengan melepaskan CO2 dan NADH sehingga menjadi asetil-CoA. Ya, ini pada satu pirufat, tapi tadi kan dihasilkan 2 pirufat, berarti pada dekarboksilasi oksidatif dihasilkan 2 NADH dan 2 CO2 serta 2 asetil-CoA. Kemudian asetil-CoA ini akan masuk ke dalam siklus Krebs ya. Di dalam siklus Krebs, asetil-CoA itu nanti akan melalui reaksi kimia yang siklusnya bisa kalian lihat detailnya pada sebelah kiri itu. Dan hasil akhirnya bisa kamu lihat ya panah yang keluar pada siklus Krebs itu ada CO2, kemudian ada NADH, FADH, dan ATP. Nah, tetapi ini kan untuk satu asetil-CoA ya, karena tadi satu pirufat. Kalau 2 berarti hasilnya tinggal dikalikan 2. Berarti ada CO2-nya, di sini 2 berarti jadinya 4 CO2, kemudian 6 NADH, 2 FADH, 2, dan 2 ATP. Reaksi selanjutnya adalah transport elektron ya. Jadi transport elektron ini berfungsi mengubah NADH dan FADH menjadi ATP. Proses inilah yang membutuhkan oksigen ya. 1 NADH akan diubah menjadi 3 ATP sedangkan 1 FADH akan diubah menjadi 2 ATP. NADH dan FADH-nya dari mana? NADH-nya berasal dari proses sebelumnya, yaitu dari glikolisis, DO maupun siklus Krebs. Sedangkan FADH berasal dari siklus Krebs. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, berapa ATP yang dihasilkan dari transport elektron ya. Jadi pada glikolisis, tadi kan ada 4 ATP, tapi buat nyaur utang 2 sehingga ATP-nya hanya 2. Kemudian NADH-nya tadi dihasilkan 2, berarti 2 dikalikan 3 sama dengan 6 ATP. Sehingga totalnya ada 8 ATP. Kemudian pada dekarboksilasi oksidatif, tidak dihasilkan ATP ya, tapi dihasilkan 2 NADH juga, sehingga 2 kali 3 sama dengan 6, sehingga total ATP pada dekarboksilasi oksidatif ada 6. Kemudian pada siklus Krebs, itu dihasilkan 2 ATP murni, kemudian ada 6 NADH, dan juga 2 FADH. Nah, 6 NADH kali 3 sama dengan 18 ATP, sedangkan 2 FADH2 kali 2 sama dengan 4, sehingga jumlahnya ada 24. Sehingga total ATP yang dihasilkan dari satu respirasi glukosa itu bisa menghasilkan 38 ATP.
Selanjutnya, respirasi anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. Di sini akan kelihatan prosesnya itu tidak panjang ya, hanya melalui proses glikolisis dan pembentukan alkohol ya. Jadi di sini tampak pada reaksi kimianya glukosa akan diubah menjadi pirufat, berarti proses glikolisis ya, yang menghasilkan ATP dan NADH. Kemudian pirufat akan diubah menjadi astaldehid, astaldehid akan diubah menjadi etanol. Sehingga di sini hasil akhirnya adalah 2 ATP dan juga 2 CO2. Nah, ini juga sama respirasi anaerob atau fermentasi asam laktat ya. Di sini juga sama ya. Jadi glukosa mengalami glikolisis menghasilkan pirufat, kemudian pirufat akan menghasilkan asam laktat ya. Jadi di sini hanya dihasilkan 2 asam laktat sama 2 ATP. Nah, biasanya fermentasi asam laktat ini terjadi pada sel-sel otot, sedangkan tadi yang fermentasi alkohol itu bisa terjadi pada saat kita membuat roti atau fermentasi membuat tape. Nah, itu. Oke, tadi kalian sudah belajar tentang katabolisme, yaitu respirasi. Reaksinya sangat panjang dan rumit ya. Semoga tidak lupa, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa bisa japri melalui WA atau tulis di kolom komentar di Google Classroom. Selanjutnya kita bahas anabolisme ya. Contoh dari anabolisme adalah fotosintesis dan kemosintesis. Yang sering kita bahas di sini atau yang paling mudah kita bahas adalah fotosintesis. Fotosintesis itu merupakan sintesis glukosa dengan energi foto atau cahaya dengan 2 reaksi utama yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, bahan utama atau komponen utama yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis adalah CO2 dan H2O ya. CO2 bisa kita dapatkan dari hasil respirasi, H2O juga bisa kita dapatkan dari hasil respirasi atau kalau pada tumbuhan biasanya dari tanah. Kita juga butuh cahaya untuk energinya, butuh suhu yang sesuai, dan pigmen utama yaitu kloroplas atau klorofil ya, yang merupakan zat hijau daun karena pigmen tersebut bisa menangkap cahaya yang bisa diubah menjadi energi. Nah, energi ini yang dimaksud adalah energi cahaya ya, akan diubah menjadi energi kimia ya. Jadi reaksinya ada H2O, air, kemudian CO2. Dengan adanya energi cahaya dan berlangsung di dalam klorofil, akan dihasilkan 6O2 dan C6H12O6 ya. Proses ini bisa dibuktikan dengan percobaan Ingenhouse. Mungkin bisa kalian atau kita nanti coba di rumah atau kita lihat secara virtual percobaan Ingenhouse ini. Jadi tujuan dari percobaan Ingenhouse ini adalah tujuannya membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Nanti pada hasil akhir proses ini akan tampak adanya gelembung-gelembung pada ujung tabung reaksi bagian atas ini. Nah, untuk membuktikan proses fotosintesis ya, selain percobaan Ingenhouse, bisa juga dengan percobaan Sachs. Kalau Ingenhouse tadi membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan oksigen, sedangkan pada percobaan Sachs ini adalah bahwa fotosintesis itu menghasilkan amilom. Caranya mudah sekali di sini ya. Jadi bagian daun itu ditutupi kertas atau aluminium, kertas aluminium atau karbon. Kemudian nanti diambil dua bagian yang ditutup sama tidak ditutup. Kemudian direbus, habis direbus, kemudian dimasukkan ke tabung, kemudian diisi alkohol, kemudian direbus lagi di dalam air panas. Setelah itu diambil daunnya, kemudian ditetesi lugol. Nanti yang ditutup, nah warnanya akan berwarna apa? Yang tidak ditutup akan berwarna apa? Nah, yang berwarna biru berarti dia mengandung amilom sehingga dia terjadi proses fotosintesis, sedangkan yang warnanya tetap itu dia akan tetap berwarna coklat. Nah, biasanya yang tidak ditutup itu yang melakukan fotosintesis, berarti yang berwarna biru dari hasil cek Lugolnya. Nanti bisa kita coba minggu depan mungkin ya. Nah, ada lagi percobaan Engelmann. Percobaan ini itu untuk membuktikan bahwa fotosintesis itu terjadi di daerah berklorofil dan fotosintesis juga menghasilkan oksigen.
Di sini diamatinya adalah spirogyra. Spirogyra itu mikroorganisme yang memiliki klorofil ya. Di sini tampak klorofilnya itu di dalam selnya. Nah, ada yang tahu nih gambar apa? Betul sekali, ini adalah klorofil ya, atau kloroplas yang terdapat pada sel hewan maupun mikroorganisme tertentu ya, seperti protista mirip tumbuhan atau alga, itu juga beberapa memiliki klorofil. Nah, bagian-bagian klorofil di sini nampak ada membran luar, membran dalam, kemudian ada ruang antar membran, lamela, ada stroma, dan juga grana. Nah, grana ini tersusun dari tumpukan-tumpukan tilakoid yang di dalam tilakoidnya ini ada lumen atau lubang ya. Proses fotosintesis itu melalui dua reaksi. Yang pertama adalah reaksi terang, merupakan reaksi yang menggunakan energi cahaya untuk memecah molekul air atau H2O menjadi H+ dan O2. Tempatnya di dalam grana. Nah, atau proses reaksi ini bisa disebut juga reaksi Hill. Pada reaksi terang terdapat dua pusat reaksi, yaitu fotosistem 1 yang mampu menyerap panjang gelombang 700 nanometer atau P700, itu mengandung klorofil A683 dan karotenoid. Yang kedua adalah fotosistem 2 yang mampu menyerap panjang gelombang 680 nanometer atau P680, mengandung klorofil A673 dan klorofil B. Nah, pada reaksi terang di sini terjadi hidrolisis air. Di sini kita lihat pada gambar yang bagian kiri sekali ya. Di sini ada H2O. H2O itu nanti akan dipecah menjadi O2 dan H+ dengan menghasilkan 2 elektron. Nah, elektron ini oleh fotosistem 2 akan diterima oleh akseptor primer, kemudian akan diterima oleh plastoquinon, kemudian diterima oleh sitokrom kompleks, diteruskan ke plastosianin, kemudian masuk ke fotosistem 1, kemudian diterima di akseptor primer kedua, akseptor primer maksud saya selanjutnya, yaitu FD, sitokrom ya, kemudian akan diterima oleh NADP+, sehingga menjadi NADPH dengan menghasilkan ATP juga. Nah, pada reaksi terang tadi itu terjadi fotofosforilasi yang namanya. Jadi perjalanan elektron tadi itu namanya fotofosforilasi. Ada siklik dan non-siklik. Ada perbedaannya di sini. Ada pada fotofosforilasi siklik itu hasilnya adalah ATP, sedangkan yang non-siklik itu hasilnya adalah ATP dan NADPH. Fotosistem yang digunakan pada siklik itu adalah fotosistem 1, sedangkan yang non-siklik itu fotosistem 1 dan 2. Kemudian untuk penggunaan elektron tidak digunakan untuk merubah NADP+ menjadi NADPH, sedangkan pada yang non-siklik, elektron itu digunakan untuk merubah NADP+ menjadi NADPH. Jadi nanti bisa dilihat kembali reaksinya ya. Jadi yang di reaksi terang itu tadi bagaimana prosesnya ya, yang diamati lagi yang siklik non siklik ya kalau masih bingung ya. Kemudian hasil akhir dari reaksi terang tadi berarti adalah hasilnya berupa ATP dan NADPH. ATP dan NADPH nanti akan digunakan untuk proses selanjutnya pada reaksi gelap. Nah, reaksi gelap itu reaksi yang bagaimana? Reaksi ini terjadinya di stroma, disebut juga dengan reaksi Blackman atau siklus Calvin-Benson. Nah, ini merupakan reaksi kimia dari reaksi gelap ya. Jadi setelah tadi terbentuk ATP dan NADPH, pada reaksi gelap ini tidak perlu cahaya ya, berlangsung di stroma. Prosesnya itu sebenarnya ada 3, ada fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Pada reaksi gelap, nah CO2 ini nanti akan diproses ya. Jadi CO2 pertama-tama akan difiksasi oleh RUBP atau ribulosa difosfat sehingga menjadi fosfogliseral acid atau asam fosfogliserat
atau PGA ya. Kemudian PGA akan direduksi menjadi 1,3-DPGA, difosfoglycerol acid. Kemudian akan direduksi kembali menjadi fosfoglycerol 3-fosfoglycerol acid atau asam fosfoglycerol. Nah, PGAL ini nanti akan diubah menjadi glukosa dan fruktosa. Dan juga PGAL lainnya ini juga nanti akan mengalami regenerasi kembali. Diubah menjadi ribulosa fosfat atau RUBP kembali sehingga nanti prosesnya akan berlangsung ya. Kembali menjadi fiksasi, reduksi, dan regenerasi lagi menjadi RUBP. Nah, dari reaksi-reaksi tadi bisa kita simpulkan ya. Jadi dua reaksi tadi ada reaksi terang dan reaksi gelap. Pada reaksi terang, komponen hasil reaksinya itu ATP dan NADPH, fungsinya adalah digunakan untuk bahan reaksi gelap yaitu pada tahap reduksi ya. Reduksi PGA menjadi PGAL tadi. Kemudian kalau yang reaksi gelap itu dia berfungsi menghasilkan amilum. Jadi komponennya tadi amilum yang dihasilkan, pembuatannya dari mana? Dari PGAL diubah menjadi glukosa atau amilum. Kemudian disimpan dalam tumbuhan, misalkan pada umbi-umbian atau pada buah-buahan, itu ya. Nah, contoh dari katabolisme yang lain adalah kemosintesis, merupakan peristiwa penyusunan zat organik dengan memanfaatkan sumber energi hasil reaksi kimia. Nah, kemosintesis ini biasanya dilakukan oleh bakteri. Contoh bakteri tersebut adalah bakteri Thiobacillus, bakteri nitrit, dan bakteri nitrat. Ini merupakan reaksi kimia kemosintesis yang dilakukan oleh bakteri nitrit, yaitu bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Ya, jadi NH3 atau amonia dengan penambahan oksigen oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus akan diubah menjadi nitrit dan menghasilkan energi. Nah, ini ya tadi yang kita bahas itu kan katabolisme atau respirasi pada karbohidrat yaitu amilum. Nah, bisa nggak sih energi itu dihasilkan dari protein dan lemak? Nah, ini jawabannya ya, ada keterkaitan reaksinya. Jadi, sel itu tidak hanya membutuhkan atau menyediakan karbohidrat sebagai bahan bakar untuk respirasi seluler, tetapi senyawa lain seperti lemak dan protein juga bisa diubah menjadi energi. Nah, pada metabolisme karbohidrat, glikolisis dan sikloskrep merupakan jalur utama dalam pemecahan glukosa menjadi energi seperti halnya glukosa. Lemak dan protein juga digunakan sebagai bahan bakar menghasilkan energi dengan menggunakan jalur metabolisme yang hampir sama. Nah, ini merupakan reaksi ya. Jadi gabungan reaksi yang menunjukkan keterkaitan antara karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, di sini menunjukkan bahwa karbohidrat itu kan melalui proses tadi glikolisis, DO, sikloskreps, dan TE itu bisa menghasilkan energi. Nah, protein juga bisa masuk ke dalam reaksi respirasi dari karbohidrat tadi. Kita lihat di sini protein akan dipecah menjadi asam amino, kemudian asam amino mengalami deaminasi atau pemisahan NH3-nya, nitrogennya, nanti akan menjadi asam keto. Kemudian asam keto ini akan masuk ke sikloskrep sehingga dia bisa membentuk asam pirufat atau dia juga bisa masuk melalui sikloskreps. Kemudian kalau lemak kan nanti akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, gliserol ini juga bisa masuk ke proses glikolisis. Pada reaksi kimia glikolisis menghasilkan pirufat dan seterusnya. Bisa juga melalui asam lemak. Kalau asam lemak dia akan mengalami beta oksidasi langsung membentuk asil-CoA. Kemudian asil-CoA bisa masuk ke sikloskrep. Jadi protein itu juga bisa diubah menjadi energi, lemak juga bisa. Jadi itu keterkaitannya. Jadi kalau protein itu dia titiknya adalah asam keto, kemudian nanti masuk ke glikolisis. Kemudian kalau lemak ini gliserolnya bisa masuk, asam lemaknya juga langsung bisa masuk ya. Jadi kalau asam lemak menjadi asil-CoA, kalau gliserol bisa masuk ke glikolisis.
Nah, untuk mengukur tingkat pemahaman kalian, kita cek pemahaman ya. Nanti kalian kerjakan di buku tulis, kemudian di foto ya. Kemudian kumpulkan di Google Classroom. Nah, ada 5 soal yang harus kalian jawab. Jadi yang pertama, sebutkan tahapan respirasi dan tempat terjadinya. Kemudian yang kedua, buatlah tabel perbedaan katabolisme dan anabolisme dengan minimal 3 pembeda. Jadi nanti ada 3 tabel ya. Pembeda, katabolisme, dan anabolisme. Kemudian diisi. Kemudian yang ketiga, sebutkan hasil reaksi terang yang digunakan sebagai bahan untuk reaksi gelap. Kemudian yang keempat, ini sebenarnya untuk pengayaan, tapi kalian juga harus tahu, coba baca literatur, kemudian jelaskan perbedaan antara tanaman C3, C4, dan CAM. Nah, ini biasanya pada fotosintesis yang reaksi terang, nanti dicek. Kemudian yang kelima, sebutkan tahapan pada reaksi gelap. Oke ya, jadi tuliskan jawaban kalian pada buku, kemudian foto. Selanjutnya kirimkan hasilnya pada Google Classroom di slot yang sudah saya sediakan, nanti dicek di Google Classroom-nya. Nah, untuk minggu depan kita akan coba melakukan praktikum virtual, jadi harap siapkan kuota ya. Kemungkinan yang paling mudah kita praktikum SAKS ya, karena ada Lugel di rumah, siapkan alkohol 70% ya, nanti kita dan juga betadin. Kita akan coba praktek uji amilum ya. Uji amilum yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Nah, jika ada pertanyaan, jangan lupa ketik di kolom komentar atau japri ke saya. Insya Allah akan saya jawab. Oke, sampailah kita di akhir pembelajaran kita. Coba kalian tuliskan bagaimana perasaan kalian setelah melihat tayangan ini. Tuliskan di kolom komentar di Google Classroom ataupun di YouTube ya, tayangan YouTube ini. Kemudian menyenangkan atau kurang apa, silahkan diberikan tanggapan. Jangan lupa subscribe juga. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat meskipun kita di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.